Aklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Dengar saja ku tak seharu bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkan minggu. Pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Pertahankan kau demi saudara. Semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Ku akan selalu menjagamu. Ku akan selalu menjagamu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia maju. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung dalam acara sosialisasi Yang akan membahas tentang kewajiban penyelenggaraan pencatatan dan penyampaian LACK 11. Oke. Selamat datang Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sebelumnya ini ya Mbak ya, karena masih nunggu yang lain, Betul. kita coba sapa-sapa dulu ya. Iya, kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir di sini ya, Dek ya. Itu ada Pak Yusro ya kayaknya. Ada Pak Yusro dari Ciputra. Ada Ciputra Pak Yusro, selamat siang. Bisa di-unmute dulu Bapak. Ya, sudah. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Pak. Iya. Sehat Pak Yusro. Alhamdulillah sehat, Ibu Novi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah Ini tetap diberitahu. semangat ya Pak ya. Harus Harus. tetap semangat. Iya. Kita jadi ikut semangat nih Pak. Iya Pak. Udah mulai rame belum Pak ini Pak? Ngomong-ngomong. Ya, kadang-kala 1 minggu rame 3 hari, nanti sepi sekali 3 hari gitu. Belum stabil.
belum Oke, stabil. oke. Tapi sudah mulai ada peningkatan ya, Sudah Pak. ada kehidupan lah istilahnya. Sudah ada kehidupan. Semoga nanti makin kondusif ya Pak ya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Yusro. Terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi ya Pak. J, terima kasih. Oke, kita sapa yang lain lagi ya, Dek ya. Kalau Boleh. tadi dari hotel, gimana kalau kita sapa dari karaoke? Karaoke. Coba Cek, cek. geser dulu nih. Mana nih? Lupa aku. Mohon izin Bapak Ibu, kita sambil sebelum sapa-sapa, saya sambil sapa. mengingatkan rules-nya dulu ya Bapak Ibu ya. Hmm. Untuk username ID, mohon Bapak dan Ibu menggunakan format nama _ perusahaan. Jadi biar Kita nyapanya gampang Iya, nih ya. kita nyapanya gampang. Nyapanya gampang gitu. Ini kita sapa dulu, kayaknya ada dari Mas Joko ya, dari Infinity Sukses Mandiri ini. Oi, Black Mas Room. Joko. Iya, Black Black Room. Selamat siang Mas Joko. Siang Mas Joko, bisa Di-unmute di-unmute. dulu Mas. Di-unmute dulu Mas Joko, mikrofonnya. Nah, Ya. Oke. cek Mas, cek. Cek. Waduh. Gimana Mas Joko, sehat? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Udah mulai rame ya Mas ya? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Kita Udah harap. buka belum nih Mas? Gimana? Udah buka ya Mas ya? Sudah. Udah. Udah. Tapi tetap protokol kesehatan jangan lupa ya Mas ya? Siap. Siap, Ya. oke. Terima kasih Mas Joko. Selamat menyimak ya Mas. Oke, satu lagi nih Satu kayaknya boleh lagi nih. dari resto atau bar mungkin deh. Mm-mm. Resto. Ah, Ini ada geser dikit. teman-teman penyalur juga belum nih dek kayaknya dek. Oh iya, yang penyalur belum nih kayaknya nih. Kita sapa dulu nih Mbak Mas Ruah nih dari Bumi Jaya Dari Bev Bumi nih. Jaya Bev. Nah, di-unmute dulu Mbak. Selamat siang Mbak. Siang Mbak. Yang Bu Novi, Pak Arif. Iya. Ini kalau kemarin kita habis ke sana monitoring, habis ini kita video Zoom ya Mbak ya. Iya betul. Udah mulai rame ya Mbak ya di sana ya? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Daripada Zoom ya Mbak ya katanya ya. Apa, Mbak? Masih semangat kan Mbak Mas? Masih, Bu. Oh, masih. Semangat. Jangan Walaupun ngantuk ya Mbak. jam 2 Iya, tapi Bu. tetap semangat ya. Iya, Pak. Oke, Iya. oke. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Oke, Dek. Kita ini lagi ya, saya jelaskan lagi terkait rules-nya lagi ya Bapak Ibu. Selain Bapak Ibu harus menggunakan user ID, nama, _ perusahaan, Bapak Ibu juga audionya kita bisukan ya Bapak Ibu. Demi Kondusifnya acara ini ya Mbak ya. Iya, Oke. biar lancar. Oke. Terus Bapak Ibu juga mohon mengaktifkan videonya ya, jadi biar kita bisa lihat siapa sih yang hadir, teman-teman dari Betul. penyalur dan TPE. Biar interaktif juga. Jadi hari ini acaranya sosialisasi tapi nggak kaku-kaku banget. Betul, serius tapi Nah, santai. santai tapi serius gitu Gimana, ya. Dek? Pokoknya harus ilmunya dapet tapi santai gitu Betul. ya. ha-ha. Terus apa lagi ya Dek? Ini kayaknya ada berapa ini? Udah banyak ya. 75 ya. 75 peserta. Udah 75% lah kurang lebih. 70% udah. Oke Bapak Ibu, kita mulai aja acaranya ya Bapak Ibu ya. Wah, ini siapa? Oke, kita mulai aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu penyalur dan TPE etil alkohol dan MMA ya. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Bapak Sucipto. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Kepatuhan Pengusaha BKC, Bapak Ahmad Sandri Purnain. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi. Terima kasih telah bergabung dalam acara sosialisasi Tentang kewajiban penyelenggaraan pencatatan dan penyampaian LACK 11. Oke, sebelum acara ini kita kasih tahu dulu ya Mbak ya. Kalau tadi rules-nya udah kita kasih tahu, tapi kita
ulangi lagi ya Mbak ya. Iya, betul. Kita ulangi lagi rules-nya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu diwajibkan atau diharapkan untuk menggunakan user ID dengan format nama underscore perusahaan. Contohnya, Novi underscore Bea Cukai Semarang. Kemudian audio dari Bapak Ibu akan dibisukan demi kelancaran sosialisasi pada siang hari ini ya, Dek. Kemudian Bapak Ibu juga wajib untuk mengaktifkan video dan memasang background dengan virtual background yang sudah kita bagikan ke WhatsApp masing-masing. Sebelumnya kita juga mengingatkan ya Mbak ya, karena kita udah masukin era new normal nih, makanya kita tetap harus menjaga kesehatan. Untuk protokol kesehatan tetap harus dijalankan Bapak Ibu semuanya. Contohnya physical distancing, social distancing, kemudian menjaga kesehatan ya Mbak ya. Betul, selalu Terus menggunakan masker. paling penting masker itu, jangan sampai lupa bawa masker gitu. Betul. Oke. Sebelumnya kami akan membacakan rundown acara dulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan kepala kantor, selanjutnya materi dan tanya jawab, kemudian terakhir penutup. Ada foto-foto juga nanti sebelum. Oh iya, ada foto-foto juga ya Mbak ya. Betul, Nanti ya. harus sampai akhir nih Bapak Ibu semuanya ya. Jangan live Zoom meeting dulu ya. Iya, sebelum Oke. kita tutup, Bapak Ibu harus tetap join. Join karena nanti ada hadiah juga Mbak. Betul. Karena akan kita yang kirim. menarik. Akan kita kirim langsung ke Bapak Ibu yang beruntung ya nanti ya. Iya, Oke. betul. Terus kita doa dulu aja ya, Dek ya. Mm-mm. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, demi kelancaran acara, semoga acara kita diberkahi dan membawa manfaat. Mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Nah, untuk acara selanjutnya nih mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan secara hikmat. Acara berikutnya adalah kayaknya acara nggak Abdul kalau tidak ada sambutan dari kepala kantor ya, Dek ya. sekali, ya. Gimana kalau kita persilahkan Pak Kepala Kantor ya, Iya. Pak Sucipto ya. Iya. Mohon izin Bapak. Ya, selamat siang, Pak Pak. Siang Bapak. Oke. Monggo dipersilakan untuk memberikan sambutan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, salam sukses, salam super ya buat teman-teman semuanya. Yang terhormat Pak Sandri sebagai narasumber dari Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, juga teman-teman dari penyalur minuman mengandung etil alkohol,
kemudian TPE, MMEA, minuman mengandung alkohol, miras, minol, yang penting bukan miso ya. Kemudian para penyalur pengecer ya, TPE, etil alkohol. Saya bersyukur pada siang ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu, ini 80 lebih ya, yang mungkin sulit kita lakukan jika kita bertemu atau bertatap muka secara fisik. Kondisi pandemi ini ternyata membawa berkah bahwa kita bisa bertemu dalam jumlah yang sangat besar. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman ya, ini moderator dan juga teman-teman host yang ada di belakang yang tidak kelihatan. Acara ini dikelola atau di-manage oleh teman-teman kami milenial. Ya, kalau Pak Novi mungkin masih termasuk milenial, kalau saya jelas bukan ya. Ya, Mas. Pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi atau tepatnya diskusi nanti ya tentang bagaimana kewajiban TPE EA, TPE MMEA, penyalur MMEA untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Kalau Bapak Ibu, teman-teman, para pengusaha ya, barangkali juga kenapa sih kok saya jualan MMEA, jualan EA kok sulit banget, harus dicatat, dilaporkan, nggak kayak jualan tempe gitu kan. Nah, kita tahu bahwa iya, etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, itu adalah barang-barang yang memang harus dikendalikan peredarannya, diatur konsumsinya, segala macam lah, sehingga tidak semua masyarakat yang belum yang tidak punya hak dan belum waktunya lah atau belum umur gitu bisa menikmati. Nah, ini memang sulit, tapi ini saya lihat sebagai peluang karena Bapak Ibu yang berusaha di situ telah melalui beberapa tahapan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, sehingga jumlahnya juga tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau saya lihat di Semarang sudah cukup banyak yang bisa berusaha di situ karena memang dari pemerintah daerah itu cukup mengakomodasi sehingga peluang ini ada. Tadi juga sudah ditanyakan oleh moderator bagaimana perkembangannya. Ya memang kemarin kalau kami amati dari penjualannya, kami kan bisa mengamati dari pabriknya. Tadi di bulan Maret, April itu turun, kemudian Mei juga masih turun, Juni naik, Juli naik, Agustus sepertinya juga naik lagi. Nah ini menunjukkan bahwa sudah ada geliat di tempat-tempat penjualan eceran. Yang dari situlah kita bisa mengukur bahwa penjualan minuman mengandung etil alkohol maupun alkohol sudah membaik. Kami terima kasih atas kehadirannya, semoga dengan cara ini juga lebih efektif. Kami terima kasih kerjasamanya selama ini. Kami juga mohon maaf jika kami dalam melayani Bapak Ibu masih banyak yang kurang ya. Kami mohon maaf. Memang yang kami harapkan ya kita lebih sering untuk melakukan koordinasi, sinergi, dan kemudian juga hubungan kekeluargaan. Kalau namanya hubungan kekeluargaan, semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi hubungan kekeluargaan yang mana adalah hubungan kekeluargaan yang bersih ya. Ini juga pesan kami yang mungkin sebelum Mas Sandrianti menyampaikan, ini harapannya juga waktunya tidak terlalu panjang karena sudah kita laksanakan di siang hari. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan panjang, ya kami sanggup untuk memberikan waktu. Kami mohon Pak terkait dengan hubungan kerjasama kita, satu yang harus kita pegang adalah jangan sampai terkotori oleh tindakan-tindakan yang arah koruptif. Kalau misalnya ada pegawai-pegawai bea cukai yang menginisiasi ataupun Bapak Ibu yang karena sudah dilayani dengan baik ingin memberi, jangan. Itu akan mengkotori hubungan kita. Kalau sudah ada seperti itu, hubungan itu menjadi tidak seperti hubungan keluarga, tidak bersih, juga bisa menimbulkan resiko. Ya, resiko yang tentunya bea cukai dan Bapak Ibu juga akan bisa terkena masalah. Sehingga yang kami harapkan adalah tadi hubungan keluarga,
Sehingga kalau ada kesalahan kecil itu pun kita sudah mulai ingatkan satu sama lain, termasuk kalau layanan kami mungkin lambat silahkan kami ditegur, kami diberi masukan, itu sangat kami harapkan. Itu saja mungkin pengantar ya dari saya. Kali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga hubungan kita ke depan itu semakin baik, pelayanan kami semakin baik, dan hubungan kita itu betul-betul dilandasi oleh keinginan hati yang bersih. Memang betul-betul hubungan yang produktif, efektif, dan selalu menyesuaikan atau selalu tunduk dengan ketentuan. Saya kira itu, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sucipto atas sambutannya Bapak, luar biasa sekali ya. Iya betul. Nah ini ngomong-ngomong nih Mbak, jadi biar nggak ngantuk nih, Iya. sebelum acara sosialisasi, sebelum Pak Santri menyampaikan materi, Belum narasumber menyampaikan kita materi. ada kuis nih buat Bapak Ibu semuanya nih. Biar makin seru. Biar makin seru. Nanti ini kuisnya juga ada hadiahnya Mbak. Ada hadiahnya juga. Ada hadiahnya. Pokoknya kalau ikut sosialisasi Bea Cukai itu enak Mbak. Enak ya, pasti ada hadiahnya ya. Ada Mau hadiahnya. moderator boleh ikut nggak? Boleh. Tapi nanti kita juaranya dong nanti. Oke. Boleh kita share ininya. Nah, oke. Kita harapkan Bapak Ibu semuanya bisa bergabung dalam kuisnya ya Bapak Ibu ya. Nanti di Google aja lewat Google, ya. HP atau PC-nya. Nanti ketik join my quiz pakai z.com. Nah, nanti kalau udah diklik di situ nanti tinggal masukin kodenya itu ya, Mbak ya. Kodenya Kodenya udah Mbak? 336997. Oke. Seperti yang Tertera di layar ya. Kita kasih waktu 2 menit lah, Mbak. 2 menit 2 untuk menit gabung untuk ya. gabung dulu ya. Udah banyak yang join. Masih kita tunggu ya Bapak Ibu ya yang join. Nah, tuk mulai banyak yang join. Iya. Yang lain monggo. Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semangat Bapak Ibu. Iya. Nah, ini udah ada dari Bumi Jaya Putri Best, PT Ayus Jaya. Sumber Dan- baru. Princess Sarini. Wah. Putri. Itu yang artis itu deh. Artis iya, tapi ini nama karaoke Oh, juga nama ternyata Mbak. karaoke. Iya. Ada Kumaya juga. Iya, Kumaya. Terus ada Toko Citu, ada Lokus, Sinar Artaloka, Kayu Arum, Bukit Bukit Permai, Permai, Novotel. Hotel Ciputra, Nah, PT Karya Karya Anabella, Anabella. Main Space. Main Space nih. Iya. Karaoke juga. Kita bisa apal karaoke Semarang karena hidup kita ya Mbak ya. Iya, hidup kita sehari-hari Dari karaoke ke karaoke, hotel ke hotel. aduh ya, Iya. dari bar ke bar. Saya jadi ngerti loh, bisa bedain loh. Apa itu, Nikaman, Mbak? kan kamu yang ngajarin toh, ya ke Saya? karaoke gitu. Enggak dong. Itu loh yang Karena- biasa kita periksa. Iya, betul sekali. Oke, kayaknya udah mulai banyak ya. Kita mulai aja. Ini berapa orang ya itu ya? 30. Yang lain. Oke, kita mulai ya. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih jawabannya. Nanti ada soalnya gampang-gampang. Soalnya ada berapa? Ada nih? 5 aja soalnya. Nanti apa namanya? Tinggal dipilih jawaban yang paling tepat ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai aja. 3, 2, 1. Pertanyaan pertama.
Tanya deh. Mbak Tiara Sarana Kreasi Muda ini emang kayaknya emang aktif banget nih, tahu aturannya. Hafal banget deh. Ada Goodfellas. Wah, ini Mbak Putri Yulistia. Jadi kayaknya Dari Bogor. Bogri mungkin ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Mbak Wulan dari Baram. Udah masuk dari Green Arkansas kayaknya Iya, ya. mungkinan. Oke. Kayaknya banyak yang benar nih, Mbak ya. Iya nih, ya udah jago-jago Udah nih jago-jago kayaknya nih kayaknya nih. Tinggal mengulang aja nih kayaknya. Ah, Nanti training tuh deh. iya, dapat hadiah siapa sih yang nggak mau, Mbak? Iya makanya. Yuk, yang belum. Masa, ya. Tapi untuk posisi 1 sampai 3 masih dipegang oleh Mbak Putri Yulistia Mbak Wulan dari Barang Segar. dan Pak Ed. Pak Ed. Nanti akan ada admin kita ya, Mbak ya, yang menghubungi pemenang ya. Nanti pemenang akan dihubungi oleh admin kami. Mendapatkan hadiah souvenir dari Edukasi Malang. Iya betul. Nanti kita antar atau kita kirim ini? Kita antar boleh. Kita antar Waktu aja. monitoring juga ya, Mbak ya. Iya boleh. Kayaknya udah selesai nih. Kita lihat Oke. tadi. Tepuk tangan virtual untuk pemenangnya. Tepuk tangan virtual. Pertama Mbak Putri Yulistia. Kemudian Posisi kedua ada Wulan dari Barang Segar. dan posisi ketiga ada Pak Edi. Pak Edi. Oke. Nanti dihubungin ya, Mas Admin ya. Admin. Luar biasa. Luar biasa, Oke. udah jago-jago nih kayaknya nih. nih. Nah, tapi walaupun udah jago-jago nih Mbak, tapi kayaknya tetap ini ya, Kita sampaikan materinya gitu ya. biar makin Dalam ilmunya. Betul. Betul. Nah, sebelumnya pemateri hari ini adalah Pak Sandri Pak Kurnain. Ahmad Sandri Ahmad Kurnain. Sandri Kurnain. Kita hadirkan langsung dari Iya. kantor pusat. Iya. Wah ini dia. CV dari Pak Sandri. Kita sapa dulu ya Pak Sandri ya. Iya. Selamat siang Pak Sandri. Selamat siang, Mas Arief, Mbak Novi. Selamat siang Pak. Sehat Bapak? Salam sehat. Luar biasa. Ini kalau kita lihat ininya Pak, apa namanya? CV-nya ini bawa gitar kayaknya. Saya gagal fokus loh Pak. Iya Pak, sama Saya. fotonya ini Pak. Ya, itu kan gara-gara Mas Arief katanya saya nanya, gemes itu apa? Oh iya. Siapa? Apa? Gemes itu apa? Bincang bersama generasi milenial Semarang ya Pak. Nah, iya paling enggak kayak agak kelihatan milenial lah. Ya, iya. Luar biasa. Jadi Pak Sandri ini pendidikan terakhirnya adalah Magister Manajemen ya? Iya, dari Universitas Persada Indonesia. Iya, Di tahun 2009 ya, Dek. 2009. Nah. Riwayat jabatan beliau sekarang ini Nah, adalah sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai. jadi dia bapaknya ini udah core of the core nih, Iya. masalah peraturan Percukaian. percukaian nih Iya, kayaknya. betul. Jadi mohon bimbingannya ya Pak ya dari Iya, Pak. TPE MMA, TPEA, penyalur MMA. Iya, Ya, Nanti kalau ada yang bertanya bisa langsung ke beliau. langsung ke beliau. Nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya juga. Gitu. Mumpung ada pakarnya di sini ya, Dek ya. Nah ini kayaknya langsung kita mulai aja ya Bapak ya. ya, Langsung Boleh dimulai aja langsung Bapak. dimulai aja, Pak.
sebenarnya saya mau cerita tadi tuh yang masalah CV saya itu. Oh siap, boleh. Mau ditampilkan dulu Mimin. Ya, kita promosi dulu lah. Oh siap. Monggo Bapak. Ya, pertanyaannya kenapa saya pakai gambar pakai gitar gitu kan? Ya. Jadi saya tuh pernah ngamen Mas Arif di kafe-kafe. Gitu. Jadi ini kan banyak apa TPE nih apa namanya lounge gitu kan ya. Ya, bisa di-endorse nanti Pak mungkin Pak. Nah, itu dia maksudnya. Oh. Jadi itu maksudnya ya Pak. Bukan, artinya gini, saya tahu persis bagaimana lika-likunya teman-teman yang terutama yang untuk pengusaha TPE MMA ya. Bagaimana istilahnya dunia seperti itu tuh apa ya, menurut saya sangat unik dan complicated ya. Izin-izinnya itu banyak sekali gitu. Urusan-urusan hal-hal yang kita kadang-kadang nggak terpikir itu banyak sekali. Bahkan saya sampai tahu masalah kalau itu punya, kalau istilahnya di resto-resto itu punya koki ya. Kadang-kadang kokinya bermasalah di imigrasi, saya tahu gitu. Kenapa saya tahu? Nah, coba dilihat tuh. Tahun 2012 saya seksi intelijen kan enggak? Itu saya kebetulan jadi seksi intelijen di kantor wilayah Jakarta. Di mana salah satu karakteristiknya itu adalah pengusaha TPE MMA gitu kan. Jadi saya mencoba menyelami lah kira-kira seperti apa sih dunia minuman beralkohol ya. Gitu. Saya kira banyak sekali problem di sini dan tidak gampang ya untuk membuat sebuah kebijakan yang tepat. Karena secara politis kita bicara minuman beralkohol itu kan kita tahu di Indonesia ini kan negara mayoritas Muslim ya, gitu kan. Itu tadi yang saya bilang banyak sekali hal-hal yang istilahnya permasalahan yang mungkin di bisnis yang lain tidak ada. Nah, di sini makanya saya mencoba untuk istilahnya mudah-mudahan frekuensi saya dengan rekan-rekan dari pengusaha TPE khusus MMA ini sama gitu kan. Insya Allah kita udah tahu persis lah bagaimana kondisinya gitu kan. Jadi mungkin nanti yang kita ceritakan di sini juga banyak hal yang mudah-mudahan nanti saya bisa update juga kondisi terkini seperti apa. Terutama mengenai kewajiban-kewajiban teman-teman dari pengusaha TPE yang kita berharap ini bisa benar-benar dijalankan gitu kan. Karena kita membuat sebuah peraturan itu kan harusnya dijalankan kan gitu ya. Sehingga ini yang mungkin kita pengen tahu, kita sudah berusaha semaksimal mungkin supaya aturan yang kita buat itu user friendly, yang memudahkan gitu kan. Jadi jangan sampai kalau udah kita mudahkan masih nggak dikerjain juga. Nah itu nanti kalau ibaratnya polisi, apakah kita akan menilang atau kita masih memberi peringatan? Nah itu kan artinya ya hal-hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Kira-kira mungkin itu Mas Arif. Mudah-mudahan bisa sebagai pengantar, saya dapat attack-nya nih dari teman-teman pengusaha, biar nggak ngantuk juga kan. Iya. Jadi seperti itu, kira-kira mudah-mudahan gambarnya bisa ini gitu kan. Tarik perhatian gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi lucu itu Mas Arif. Jadi saya benar-benar menikmati sebagai seorang musisi itu. Jadi malam saya ngamen, paginya saya apel, jadi pemimpin apel. Luar biasa. Itu nggak ngantuk ya Pak ya, seperti itu ya? Tapi ya itu nggak lama lah. Kalau lama-lama nanti saya bukan apa-apa. Saya kasihan sama musisi aslinya kan gitu kan. Jangan kita ambil. Saya kira itu aja Pak Arif sebagai pembuka, mudah-mudahan bisa memanaskan suasana. Siap. Oke, kalau gitu mungkin habis perkenalan ini langsung ke materi aja ya Bapak ya? Oke, ya. Oke, siap. Nanti kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk apabila nanti ada pertanyaan dapat melalui chat yang dari Zoom meeting atau nanti di selesai dari pemaparan materi boleh langsung bertanya nih. Iya, boleh langsung bertanya. Oke. Pada Pak Sandri kita persilakan aja ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Sandri. Silakan Pak. Mas Arif, terima kasih Mas Arif, terima kasih Mbak Novi, mohon izin Pak Cipto. Dan rekan-rekan sekalian, pengusaha TPE MMA dan pengusaha TPE-A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Pertama-tama puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan walaupun dilakukan secara virtual tidak mengurangi semangat kita dalam menjalin komunikasi.
Tadi saya senang sekali bagaimana Mbak Novi dan Mas Arief tahu persis pengusaha-pengusaha yang berada di bawah pengawasan Semarang, Pak Cip. Saya kasih apresiasi dulu, Pak. Saya apresiasi dulu. Kenapa? Karena kita bicara kepatuhan pengusaha BKC atau pengusaha barang kena cukai itu, maka kalau bicara itu kita harus mengenali persis siapa stakeholder kita. Itu yang saya lihat semangat itu muncul di teman-teman KPBB Semarang. Mungkin saya juga mohon izin buat rekan-rekan kalau di belakang saya background-nya itu beda sedikit gitu ya. Kenapa? Ini mungkin sebuah jargon baru untuk kita di cukai, biar semua masyarakat juga tahu bahwa kita cukai untuk kita, untuk Indonesia. Jadi kenapa kepatuhan dari rekan-rekan sekalian sangat berpengaruh terhadap penerimaan kita. Ini harus disampaikan kepada semua stakeholder kita. Kenapa? Karena kalau mereka menjual barang BKC ilegal, maka negara nggak dapat apa-apa. Gitu. Padahal kalau Bapak Ibu tahu dari istilahnya kalau di kita di cukai itu ada dana bagi hasil, mungkin untuk saat ini dari rokok ya, itu ada porsinya 50% buat kesehatan seperti itu. Jadi itu bagaimana cukai bisa berkontribusi langsung kepada peningkatan kualitas hidup kita. Jadi itu Pak, mohon izin di belakang kita ini jadi cukai itu yang membedakan dengan pajak seperti itu. Nah, mungkin bisa masuk ke materi ya, langsung masuk ke materi mengenai pencatatan. Kepada host bisa ditampilkan materinya. Oke. Sebelum memulai materi, pertanyaan saya satu hal kepada seluruh rekan-rekan pengusaha TPE EA maupun TPE MMA. Saya mau tanya, ini teman-teman semua kan pengusaha ya, artinya jualan kan, bener nggak sih? Artinya bukan yayasan kan, artinya sesuatu istilahnya kita bertransaksi ya, melakukan jual beli gitu. Kenapa itu perlu saya sampaikan? Karena kita bicara mengenai pencatatan atas persediaan di inventory. Dalam pemahaman saya bahwa kalau orang itu dia melakukan transaksi sebagai pengusaha atau melakukan jual beli, maka inventory itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk dipantau, dimonitor pergerakannya. Jadi sebenarnya apa yang kita atur di sini itu bukan sesuatu hal yang baru buat teman-teman pengusaha. Jadi yang namanya orang misalnya, let's say tadi saya lihat ada tempat hiburan namanya Goodfellas. Nah, saya tahu Mas Arief. Saya udah pernah ke sana Mas Arief. Itu bandnya keren bandnya. Bawain lagu selorok gitu. Nah, jadi saya tahu menurut kami pengusaha atau ownernya Goodfellas itu pasti berkepentingan. Hari ini jualnya berapa? Berapa dari whisky yang terjual? Berapa dari vodka yang terjual? Itu pasti dia akan concern gitu. Nah, inilah yang kita bicarakan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2018. Di mana ini adalah aturan turunan dari undang-undang kita, Undang-Undang Cukai. Tapi di sini kita bicara dalam konteks adalah karena Bapak Ibu sekalian menjual barang kena cukai, maka kita harus melakukan controlling, pemantauan. Kira-kira bagaimana? Itulah ciri khas ketika sesuatu objek sudah kena jadi barang kena cukai, maka Bea Cukai akan mengawasi. Sehingga apa yang kita bicarakan di sini adalah seharusnya bukan sesuatu hal yang baru gitu. Jadi bahkan ini concern utama dari seorang pengusaha terhadap inventory yang dia punya. Di sini makanya kami sampaikan di sini sebagai suatu penekanan karena kami yakin setiap pengusaha itu pasti mencatat persediaannya. Itu dulu yang kami sampaikan dulu. Jadi kalau kita setuju bahwa inventory itu adalah hal yang penting yang pastinya harus teman-teman pengusaha juga pasti punya concern yang sama, maka disitulah kita punya frekuensi yang sama. Nah, adapun di sini yang kita coba sampaikan adalah
bahwa berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 tahun 2007, di situ memang ada suatu kondisi bahwa teman-teman dari pengusaha TPE MMA itu wajib melakukan pencatatan. Bahasanya seperti itu. Jadi di sini yang kita mau sampaikan adalah PMK 94 ini kita bicara pengusaha BKC-nya adalah pengusaha pabrik skala kecil di pabrik ya. Penyalur skala kecil. Nah, ini artinya penyalur minuman ya. Saya tadi informasi dari Mas Arif ada pengusaha minuman, pengusaha MMA skala kecil. Kemudian ada pengusaha TPE, yaitu TPEA dan MMA yang memiliki izin. Nah, untuk yang 2 poin pertama, pengusaha pabrik dan penyalur itu adalah skala kecil. Artinya skala kecil kalau di undang-undang itu diterjemahkan sebagai pengusaha yang non-PKP. Sehingga di sini dipastikan adalah kewajiban ini muncul untuk pengusaha yang non-PKP. Nah, tentunya rekan-rekan di sini juga mengerti ya kalau bicara PKP kita punya kesamaan dalam arti berarti yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dan biasanya tidak melakukan pembukuan tapi hanya pencatatan. Makanya di sini kita mengcover. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Pengusaha yang PKP sudah pasti melakukan pembukuan. Nah, pembukuan itu sendiri adalah levelnya lebih tinggi dari pencatatan karena dia melakukan pencatatan sampai dengan ke laporan keuangan. Jadi asetnya pun semua teradministrasi dengan baik seperti itu. Nah, kalau untuk pengusaha TPE, nah disinilah kami melihat ternyata hampir sebagian besar pengusaha TPE MMA itu justru sudah PKP. Sementara di undang-undang kewajibannya pencatatan. Nah, di sini mungkin PMK 94 2018 ini menjadi bridging. Bagaimana supaya teman-teman pengusaha TPE yang sudah PKP tidak lagi disusahkan dengan kewajiban-kewajiban yang sifatnya entry ulang seperti itu. Jadi seperti itu ya kira-kira. Saya mau kasih gambaran bahwa saya yakin banyak sekali tadi saya lihat ada hotel Novotel, ada beberapa dari Inul Vista, itu semua sudah pasti PKP. Sehingga sudah pasti melakukan pembukuan seperti itu. Jadi keyakinan kami sudah pasti teman-teman itu melakukan pencatatan seperti itu. Next. Jadi kita sejak tahun 2008 menerbitkan ketentuan mengenai pencatatan di bidang cukai, yaitu di PMK 110 tahun 2008. Jadi di sini memang menjadi fundamental pengawasan terhadap pengusaha BKC ya, yang berbasis pencatatan tadi yang kami sampaikan di awal, yaitu untuk yang pengusaha non-PKP. Nah, namun seiring perjalanan waktu tadi kami merasa perlu diselaraskan. Gitu. Bagaimana ketentuan yang ada di PMK tersebut ternyata sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perkembangan dari bisnis dari MMA. Jadi ternyata tadi kondisi-kondisinya bahwa pengusaha TPE itu justru sudah PKP seperti itu, sehingga mungkin bisa dibesarkan ya. Nah, jadi di sini kita bicara adalah kita menyelaraskan dunia bisnis dengan pemerintahan, artinya di PMK atau Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya tentang pencatatan, itu kita sangat rigid. Rigidnya maksudnya begini, agak kurang user-friendly. Kurang user-friendly-nya kenapa? Karena di sini kita terjebak dengan format pelaporan. Saya waktu itu kebetulan yang kita melakukan review atas aturan itu, kita lihat bikinnya itu seperti kayak buku bambu istilahnya kalau zaman dulu. Itu dibikin menyamping ke kanan. Gitu kan. Jadi panjang sekali dan akhirnya pengusaha walaupun sudah punya sistem pencatatan akuntansi, tapi tetap harus menyalin kembali tadi re-entry. Nah, ini kami melihat ini hal yang betul-betul tidak user friendly ya, tidak menyulitkan buat pengusaha. Next. Nah, di sini tadi tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan pengusaha BKC atas peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan. Jadi di sini kami juga melihat nanti ada poin-poin yang akan kami terangkan mengenai adanya kewajiban pelaporan atas pencatatan persediaan.
Jadi bagaimana supaya data tersebut bisa bermanfaat buat rekan-rekan di Bea Cukai, di kantor Semarang, mungkin di unit pengawasan, supaya bisa mengetahui bagaimana peredaran minuman tersebut. Yang ketiga adalah penyempurnaan pedoman penyelenggaraan pencatatan di bidang cukai. Jadi ini tadi yang kami sampaikan, ada hal-hal yang di PMK sebelumnya ini terasa tidak atau kurang user friendly, kita coba rubah di sini. Next. Nah, ini kita mengacu ke dalam pelaksanaan ketentuan pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 95, yaitu mengenai kewajiban pencatatan. Next. Di sini pokok-pokok materi perubahannya adalah pertama perubahan bentuk lampiran, di mana bentuk lampiran pada PMK ini disesuaikan dengan bentuk kartu persediaan sehingga teman-teman pengusaha itu lebih mudah dalam melakukan pengisian. Gitu. Jadi format-formatnya itu sudah menyesuaikan dengan misalnya teman-teman membuat sebuah kartu persediaan itu kita sudah menyesuaikan seperti itu. Karena kalau format sebelumnya kita seolah-olah kayak bikin format sendiri gitu. Jadi teman-teman akan menyulitkan karena ada re-entry dan seterusnya. Kemudian bukti transaksi itu adalah pencatatan yang dilakukan oleh pengguna jasa harus berdasarkan bukti transaksi baik transaksi internal maupun eksternal. Jadi ini maksudnya artinya barang masuk barang keluar ini harus betul-betul berdasarkan bukti transaksi ya. Gitu. Jadi artinya kami harap teman-teman dalam mengisi ini betul-betul dilaksanakan dengan integritas ya, seperti itu. Yang ketiga adalah definisi pembukuan. Definisi pembukuan itu adalah berfungsi sebagai bridging antara kewajiban penyelenggaraan pembukuan dengan pencatatan serta terfasilitasinya pengguna jasa yang sudah melakukan pembukuan. Ini tadi kami sampaikan di depan bahwa kami sudah mengcapture beberapa kondisi secara umum dari teman-teman pengusaha itu yang justru sudah melakukan pembukuan. Sehingga kalau kewajibannya itu pencatatan dengan format yang kita atur, itu pasti akan terasa menjadi beban. Nah, di sini yang nanti akan kita terangkan di slide berikutnya adalah bahwa kalau sudah punya sistem, maka itu hanya tinggal mengambil data atau database yang diambil. Nah, nanti kita juga akan cerita mengenai, sebenarnya nanti abis ini kita juga akan ada program mengenai aplikasi LAJK 11 ya, tapi mungkin di waktu yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah cara pencatatan, yaitu pilihan atas cara pencatatan, baik itu manual atau otomasi yang dilakukan oleh pengguna jasa, sebagai bentuk pelayanan dan pengawasan yang dilakukan DJBC. Jadi di sini kami mengakomodir. Ya, tolong kami diakomodir, kami mengakomodir bagaimana perusahaan yang melakukan pencatatan itu secara manual atau otomasi. Dan kami meyakini juga bahwa ternyata dalam prakteknya ini hampir bisa dibilang tidak ada lagi pengusaha yang membuat dalam bentuk buku bambu gitu. Itu udah nggak ada lagi gitu. Sepengetahuan kami minimal pakai Excel lah minimal. Sehingga ini juga dalam catatannya dalam konsep di PMK ini kita sudah mengakomodir itu juga gitu. Kira-kira seperti itu. Next. Kemudian ada juga pokok-pokok yang mengenai pengkhususan bagi penyelenggara pembukuan. Jadi, bagi pengguna jasa yang telah menyelenggarakan pembukuan, maka boleh tidak menyelenggarakan pencatatan. Karena dalam logika kami, kalau sudah membuat pembukuan sudah pasti sudah membuat pencatatan. Seperti itu. Itu. Kemudian, kami juga di sini mewajibkan atau ada yang kita atur di sini supaya nampak pemasok itu bisa dicantumkan juga di sini. Kenapa? Karena kita bicara kalau MMA itu dalam pandangan kami, kita harus akui kondisi di lapangan sebelum ini ada kondisi-kondisi di mana minuman ilegal itu ternyata juga bisa beredar di sini, bisa masuk gitu. Minuman ilegal artinya di sini kita bicara minuman yang dilekati bea cukai palsu atau juga tanpa bea cukai. Jadi ini sehingga pemasok ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Dalam rangka kita juga bisa menelusuri dari mana. Walaupun nanti juga kita bisa cross-check dengan data CK6 ya, seperti itu. Kemudian unsur pencatatan, di sini penambahan istilah unsur-unsur yang ada dalam pencatatan dan membolehkan pengguna jasa untuk melakukan pencatatan dengan format lain sepanjang memenuhi unsur tersebut. Inilah yang kami tadi sampaikan di depan, ini
user friendly yang kita kedepankan. Jadi kita tidak terjebak dengan format, tapi kita lebih mementingkan pada konten, isinya, seperti itu. Kemudian juga pelaporan, inti dari pencatatan adalah pelaporan atas catatan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang. Laporan ini dapat menjadi bahan analisa dalam melakukan pengawasan dan pelayanan. Jadi di sini kami memang ada hal baru yang kami wajibkan kepada teman-teman pengusaha. Jadi pencatatan yang Bapak Ibu lakukan, itu kami minta untuk dilaporkan secara periodik dalam bentuk rekapitulasi. Kenapa? Membayangkan bahwa kalau kita untuk mengetahui pergerakan persediaan MMA atau EA di tempatnya rekan-rekan pengusaha, kalau harus dilakukan secara fisik, maka saya nggak yakin juga kita mampu untuk bisa mendatangi Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi kalau tadi saya lihat di sini aja udah ada 104 gitu kan. Padahal kita hari aja sebulan cuma 30 hari gitu kan. Itu nggak kebayang gitu kan. Itu kalau si datang tiap hari itu Mas Arief nanti bisa kena tipes gitu kan. Seperti itu. Jadi artinya di sini kami mencoba membuat mekanisme bagaimana arus keluar masuk MMA ini bisa juga kami bisa monitor melalui mekanisme pelaporan tadi. Next. Ini juga beberapa hal yang kita bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai perbandingan dari PMK sebelumnya dengan PMK 94 ini. Next. Di mana di PMK Next 110 itu jadi kita menambahkan mengenai pembukuan. Jadi kita bicara struktur pasal ada penambahan ya di sini. Beberapa hal yang kita tegaskan di sini. Kenapa? Karena tadi bahwa kami melihat ternyata hampir sebagian besar pengusaha TPE itu untuk MMA justru malah sudah PKP gitu, sehingga kami perlu menekankan mengenai pembukuan di sini. Kepala kantor adalah kepala kantor pelayanan utama, dan ini juga hal yang kita sampaikan di PMK yang baru juga. Kemudian bukti transaksi adalah dokumen sumber yang menjadi dasar sebuah transaksi. Artinya tentunya ketika ada pemasukan barang maka itu harusnya berdasarkan dokumen apa seperti itu misalnya. Next. Di sini juga ada beberapa perubahan di mana pencatatan itu wajib dilakukan dan disediakan oleh, di sini ada poin A, B, dan C. Kita sudah mendrop untuk penyalur etil alkohol ya. Jadi di sini kita hanya bicara minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil. Kemudian yang lain-lain masih sama untuk yang poin C-nya. Next. Kemudian di sini juga ada perubahan di mana untuk pasal 3-nya kita tadi menegaskan bahwa harus berdasarkan bukti transaksi yang mencerminkan unsur. Seperti itu. Di mana ada beberapa unsur meliputi pemasukan produksi dan pengeluaran barang kena cukai dan barang kena cukai yang musnah atau rusak untuk pengusaha pabrik skala kecil, atau pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai untuk penjual minuman yang mengandung etil skala kecil, dan pengusaha TPE, MMA yang memiliki NBBKC. Artinya di sini kita menekankan pada pemasukan dan pengeluarannya seperti apa. Next. Kemudian juga ada tambahan bahwa kami sudah mengakomodir di sini bahwa pencatatan sebagaimana dimaksud itu dapat dilakukan secara manual dengan bantuan komputer atau otomasi. Sehingga ketika ada perkembangan perusahaan itu sudah memiliki sistem aplikasi misalnya, maka sementara waktu ini kita waktu menyusun PMK ini kita sudah pengen memunculkan pasal bahwa kita akan membuat sebuah aplikasi. Cuman karena nanti kita khawatir pada saatnya itu belum selesai dibuat, maka kami sementara masih mengakomodir semua. Tapi untuk saat ini kebetulan aplikasi mengenai penyampaian LHK 11 itu sudah selesai kita bangun dan bisa segera kita terapkan. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya akan kita lakukan sosialisasi lebih dalam ya. Dan saya kira memang tadi disampaikan oleh Pak Cipto, dengan perkembangan saat ini gara-gara COVID ya, ternyata kita bisa saja membuat webinar dengan jumlah peserta sampai 1.000 orang bahkan lebih. Sehingga ke depan kami akan membuat sebuah program mengenai penyampaian aplikasi LHCK 11 itu secara nasional mungkin. Kira-kira seperti itu. Next. Di sini juga ada bahas struktur pasal, yaitu bahwa pengusaha pabrik skala kecil wajib melakukan pencatatan BKC, ini untuk hasil tembakau ya. Kemudian, tapi ini kita skip aja karena ini untuk yang hasil tembakau. Next. Ini juga untuk hasil tembakau, kita skip aja. Next.
Ini juga mengenai apa namanya contoh formatnya ya. Jadi ada format yang baru di lampiran dari huruf D. Next. Ini ada penambahan mengenai pengusaha pabrik skala kecil wajib melakukan pencatatan untuk ini untuk hasil tembakau ya. Next. Ini untuk yang tempat penjual eceran etil alkohol wajib yang wajib memiliki PPKC itu wajib melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran etil alkohol pada catatan sediaan yang menggunakan contoh format bagaimana lampiran huruf E. Ini menegaskan mengenai perubahannya untuk lampirannya. Next. Ini untuk yang TPE MMA juga sama. Jadi ini ada di lampiran huruf F ya mengenai apa namanya formatnya. Next. Catatan sediaan minuman yang mengandung etil alkohol harus mencantumkan nama masuk. Ini juga sudah kita sampaikan di depan. Next. Kemudian di sini ada penambahan pengusaha pabrik skala kecil, penyalur, pengusaha TPE dapat dapat menyelenggarakan pencatatan dengan format lain yang mengandung unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Ini artinya dalam PMK 94 ini kita lebih mengedepankan pada konten atau isi dibandingkan format. Jadi yang penting adalah unsur-unsur utama dari komponen laporan tersebut itu yang bisa tersampaikan atau yang benar-benar dicatat oleh teman-teman pengusaha. Tadi mengenai format kita membebaskan kepada teman-teman apakah mau mengikuti format ini atau juga tidak mengikuti. Yang penting konten atau isi dari apa yang mesti dicatat itu yang menjadi hal yang utama. Next. Pengusaha pabrik skala kecil, bla 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 bla, dan menyelenggarakan. Yang sudah menyelenggarakan pembukuan itu boleh tidak membuat pencatatan sebagaimana diatur dalam lampiran di PMK ini. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa komponen-komponen yang ada atau konten-konten yang ada dalam format pencatatan itu pasti sudah ada. Jadi kalau dalam pengalaman kami pada saat melakukan survei. Jadi, misalnya waktu itu kami turun di beberapa TPE di Semarang, kami tanya, ini sudah pakai aplikasi, kami ketemu orang IT-nya, waktu kami sampaikan, kalau kita butuh data ini, misalnya minuman ini, kemasan ini, in, out, saldo, bisa Pak? Nah, artinya itu tinggal kita request aja kepada orang IT sehingga tadi semua isi-isi konten yang ada di format tadi itu bisa ditampilkan. Jadi di sini sehingga yang kami mau sampaikan adalah user friendly-nya. Artinya tidak perlu lagi teman-teman melakukan input ulang. Nah, jadi tidak perlu. Jadi hanya tinggal. Jadi kalau sudah pakai aplikasi akuntansi dan sejenisnya itu tinggal request aja tuh ke bagian orang IT itu. Tolong ini ada kewajiban ini, kontennya ini. Itu pasti bisa dibuat oleh mereka. Dan nanti perlu kami sampaikan bahwa dalam aplikasi LACK 11 atau penyampaian laporan secara rutin per 3 bulan, itu rekan-rekan bisa menyampaikannya dengan cara upload data Excel. Ini betul-betul sangat memudahkan. Jadi tinggal request ke orang IT, tinggal dimasukkan kontennya dalam bentuk Excel, tinggal diupload, selesai. Seperti itu. Dan sebelumnya kalau dengan yang pelaksana selama ini kan lewat email ya dari kantor pelayanan. Nah, kedepannya itu kita sudah pakai aplikasi tapi lebih mudahkan lagi karena tidak perlu lagi ada entry ulang. Next. Kemudian juga ini di sini ada struktur pasal penambahannya untuk pengusaha pabrik skala kecil, menjual minuman, bla 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 bla. Nah, ini tadi. Di PMK ini kami mengatur ada sebuah prosedur baru di mana kami meminta rekan-rekan pengusaha TPE dan MMA ini untuk menyampaikan rekapitulasi hasil pencatatan atau pembukuan setiap 3 bulan. Jadi berdasarkan dari laporan sediaan tadi. Sebagaimana lampiran huruf H. Nah, kalau ini kita juga membuat format lampirannya ya seperti itu. Jadi di sini kayak rekapnya seperti itu. Kalau di format catatannya mungkin lebih kepada buku kartu persediaan, tapi kalau di sini adalah rekapnya. Artinya di situ sudah memunculkan, nanti mungkin bisa kita lihat di format lampirannya ya. Ada misalnya minuman ini
satuannya apa, kemudian berapa masuk, berapa keluar, berapa saldo, seperti itu. Next. Nah, di sini kami juga mengatur bahwa kami harapkan bahwa berdasarkan ayat pasal 8 ayat 1 ini, laporan sebagai maksud tersebut pada ayat 1 sampaikan kepada kepala kantor paling lambat tanggal 15 pada bulan April kalau untuk periode Januari-Maret, bulan Juli untuk periode April sampai dengan Juni, bulan Oktober untuk Juli sampai dengan September, dan untuk Januari itu untuk periodenya Oktober sampai dengan Desember. Ini lebih kepada supaya kita mendorong rekan-rekan pengusaha untuk rutin menyampaikan seperti itu. Jadi kita buat seperti ini supaya tidak numpuk lah istilahnya kan. Jadi teman-teman benar-benar bisa menyampaikan ini sesuai dengan periode yang kita sudah sampaikan di sini. Nah, laporan yang Bapak Ibu sampaikan ini buat kami di kantor pelayanan Bea Cukai Semarang misalnya itu sangat bermanfaat untuk mengetahui misalnya kalau ada pertanyaan berapa sih jumlah minuman golongan B yang beredar atau yang dijual oleh pengusaha TPE di bawah pengawasannya, maka kita bisa memakai laporan ini sebagai salah satu acuan dalam kita melihat seperti apa. Jadi kalau laporan ini sudah berjalan, maka bagaimana teman-teman ketika menyampaikan, Pak, lagi sepi Pak, itu bisa kelihatan di laporan tersebut. Gitu. Karena kalau di PMK sebelumnya, kita nggak bisa tuh. Kita harus, teman-teman kantor pelayanan tuh harus turun dulu gitu kan. Mintain satu-satu gitu. Nah, kita bicara di era teknologi informasi seperti saat ini, maka kita pengen teman-teman kita mendorong istilahnya rekan-rekan untuk membantu kami supaya kita bisa sama-sama melihat bagaimana peredaran dari MMA tersebut maupun juga EA juga ya. Next. Nah, di sini kami perlu menyampaikan bahwa setiap pencatatan yang kita buat itu wajib itu disimpan selama 10 tahun pada tempat usaha. Jadi ini kewajiban teman-teman untuk menyimpan catatan sediaannya selama 10 tahun. Jadi artinya begitu lewat 10 tahun ya bisa dihapuskan ya filenya. Next. Kemudian di sini ada penambahan, nah di sini mengenai sanksi. Jadi apabila teman-teman pengusaha TPE, MEA, dan MMA tidak melaksanakan pencatatan, maka ada sanksi berdasarkan undang-undang kita, ada sanksi administrasi, yaitu ada denda administrasi di sini. Next. Nah, di sini kita bicara mengenai aturan ini sudah berlaku ya untuk yang PMK yang baru menggantikan PMK sebelumnya yaitu PMK 110 tahun 2008. Next. Ya, ini tadi ke bahwa sejak berlakunya PMK 945 maka PMK 110 sudah tidak berlaku lagi. Next. Next. Oke. Ini kita bicara mengenai kewajiban pencatatan ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di slide berikutnya kami mau lebih menjelaskan lagi mengenai LACK 11, yaitu kewajiban rekan-rekan pengusaha untuk menyampaikan laporan secara rutin. Nah, ini ada yang namanya LACK 11. Ya. Yaitu di sini adalah bahwa pengusaha pabrik skala kecil, penyalur MMA skala kecil, TPA dan MMA itu wajib menyampaikan rekapitulasi hasil pencatatan atau pembukuan itu setiap 3 bulan. Sebagaimana format lampiran di lampiran huruf H. Tadi sudah kita sampaikan juga. Nah, di sini mungkin yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa sebenarnya sejak 24 April 2020 ini kita sudah ready untuk menerapkan layanan LACK 11 secara elektronik pada aplikasi Axis itu mulai 1 Mei 2020. Mungkin nanti kami akan siapkan materi mengenai bagaimana prosedur penyampaian melalui aplikasi ya. Tapi tadi kita akan agendakan dalam forum berikutnya karena kita pengen nanti lebih kita sampaikan secara nasional dan kita juga akan buatkan materi dalam bentuk e-sosialisasi ya. Jadi nanti juga supaya teman-teman bisa memudahkan ketika mau melihat tinggal diklik aja nanti mungkin link YouTube-nya nanti kita buatkan. Next.
Nah, ini adalah contoh dari laporan sediaan barang kena cukai untuk di sini kita bicara adalah format LHCK 11 itu untuk semuanya, baik itu untuk pabrik tembakau skala kecil, kemudian juga untuk pengusaha penyalur MMA skala kecil, tapi juga untuk pengusaha TPE. Jadi di sini pertama komponen yang paling penting adalah ada identitas nama perusahaan, ada NPWP, NPWP, alamat, dan periode laporan. Kemudian di sini juga, di poin selanjutnya ada masalah uraian barangnya ya, ada jenis barang, ada merek, kemudian ada isinya berapa. Nah, di sini penting. Kalau untuk pengusaha MMA, kami minta betul-betul juga disampaikan mengenai untuk isinya berapa untuk pengemasan. Karena untuk kolom berikutnya itu mengenai satuan, itu bisa diisi dengan kemasannya. Misalnya botol. Nah, tentunya kalau untuk minuman ya di MMA itu kan ada botol yang 750 mili, mungkin ada yang 700 mili. Nah, ini penting juga untuk kita bedakan di sini supaya di uraian barang sebelumnya diterangkan seperti itu. Dan hal yang mungkin bisa menjadi suatu catatan khusus di sini adalah bahwa apabila sebelumnya itu di PMK 110 tahun 2008 itu kita sangat rigid sekali. Jadi ini satuannya liter. Jadi waktu itu pada saat kami melakukan diskus dengan teman-teman pengusaha TPE, ini komplain, Pak, ini gimana kita mesti ngukur botol udah kejual, misalnya habis bikin minuman campuran ya, sejenis koktail atau apa, itu mungkin pakai ram berapa, itu mesti diukur tiap hari, tiap selesai laporan. Saya kira itu nggak make sense gitu, sehingga di sini kami lebih menekankan adalah dalam catatan ini tentunya juga akan menjadi laporan sediaan per 3 bulan, itu per botol aja. Artinya begitu botol udah dibuka, walaupun masih ada di display di bartender, itu anggap aja udah terjual. Jadi seperti itu, sehingga akan memudahkan. Karena kalau kita bicara liter, itu kelihatannya akan sangat menyulitkan. Teman-teman harus mengira-ngira berapa mililiter yang tersisa dari botol yang sudah dibuka itu. Saya kira itu hal yang kita perubahan yang ada di PMK ini. Jadi makanya di sini kita langsung buka aja, artinya teman-teman bisa menyampaikan dalam bentuk botol aja satuannya. Cuman di uraian sebelumnya harus diterangkan tuh botolnya kemasan berapa mili seperti itu. Selanjutnya tinggal Bapak Ibu sampaikan ada saldo awal berapa, ada masuk berapa, ada keluar berapa, sehingga saldo akhir berapa. Next. Saya kira mungkin itu gambaran dari laporan mengenai rekapitulasi pencatatan dari teman-teman pengusaha TPE. Next. Ini adalah contoh. Nah, di sini bisa kami gambarkan bagaimana Bapak Ibu sekalian untuk pengusaha TPE MMA itu, di sini contohnya adalah vodka, ada mereknya Tommy Sirik, ada HJE-nya 13.000, kemudian ada isinya yang 950 ml. Nah, ini seperti ini gambaran pengisiannya, sehingga langsung di di kolom berikutnya botol. Ini contohnya botol. Contoh saldo awal 619, ada pemasukan 8.600, ada pengeluaran 46.000, maka sisanya 2.138. Saya kira ini contoh gambaran pengisian mengenai format LHCK 11 untuk MMA ya, seperti itu. Next. Ini sebenarnya gambaran aja dari hasil monitoring kami di bulan Desember. Kami perlu menyampaikan bahwa ternyata kepatuhan rekan-rekan pengusaha ini masih sangat rendah sekali di beberapa tempat. Mudah-mudahan dengan kita makin memudahkan cara penyampaiannya, LHCK 11-nya juga akan memudahkan dan artinya akan meningkatkan juga kepatuhan teman-teman dalam menyampaikan LHCK 11 tersebut. Next, saya kira udah habis ya. Oke. Kira-kira seperti itu mengenai pencatatan dan juga kewajiban pelaporan LHCK 11. Mudah-mudahan cukup menjelaskan buat rekan-rekan sekalian. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Kami kembalikan lagi kepada Mbak Novi dan Mas Arif. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sandri, luar biasa banget ya. Iya, luar biasa, detail banget. Jadi kita rangkum aja nih Mbak. Iya, jadi
kewajiban TPE, MMA, TPA, Ya, penyalur terus MMA, kecil. skala kecil itu harus melakukan kewajiban pencatatan ya Mbak ya. Betul. Selain itu, Menyampaikan LACK 11. betul sekali. Kemudian pemasangan papan nama juga ada ya Pak ya? Pemasangan Piagamnya, nama. pemasangan piagam. Kalau kita bicara pencatatan, artinya di dokumennya, Mas. Artinya Oh, iya. piagam itu kan difisikkan ininya. Iya, Jadi, iya. enggak. Oke, kita membuka pertanyaan aja ya Mbak ya. Langsung Kalau aja. ada dari Dari Bapak Ibu teman-teman. yang mau bertanya, Dipersilakan. dipersilahkan. Nanti tinggal di-unmute aja Bapak Ibu. Kalau yang masih bingung bisa ditanyain langsung ya gitu. Atau dapat melalui chat dari Zoom. Zoom, dari chat bisa juga Pak. Ini nggak nanya apa bingung apa ngerti nih. udah ngerti kali ya. Iya. Iya. Jadi kebanyakan seperti ini Bapak, di Semarang setelah kita monitoring itu memang pencatatan sudah banyak yang dilaksanakan. Namun ada beberapa yang bingung dalam pengisian. Intinya apakah diisi mililiter atau dalam liter. Nah, penjelasan dari Pak Sandri tadi sudah menjawab ya Mbak ya? Iya, sudah menjawab. Kalau ternyata setelah botol dibuka itu sudah dianggap pengeluaran, seperti ya Bapak ya? Makanya tadi kan di contoh yang kami sampaikan udah jelas tuh langsung dalam kemasan botol kan. Nah sehingga artinya di situ kita bicara lagi udah nggak mililiter atau liter. Jadi kalau ditanya pertanyaannya apakah dalam bentuk mililiter atau liter, jawabannya bukan dua-duanya. Botol aja udah gitu. Botol aja. Botol dibuka, walaupun masih ada di display di bartender, dianggap udah kejual itu aja. Jadi ini yang tadi kami sampaikan dan contoh udah jelas kan. Jadi kita nggak bicara lagi mililiter atau liter, tapi langsung aja botol. Vodka, botol berapa kan gitu kan. Di situ artinya kalau in ya berarti botol masih belum dibuka, begitu out artinya sudah terjual. Seperti itu. Kira-kira gitu, Mas. Jadi jawabannya bukan dua-duanya. Berarti botol ya hitungannya ya Pak? Botol Ya? aja langsung udah seperti itu. Gitu, Nah ini biasanya pada tanya nih Pak dari TPE ini, kalau kewajibannya nggak dilaksanakan, ada dendanya nggak sih sebenarnya? Nah, jadi ini kami pengen ada sebuah paradigma baru ya. Artinya apakah memang kita harus bicara pencatatan sendiri tetap ada. Artinya di sini kami berharap memang ada kesadaran yang tinggi buat dari pengusaha TPE untuk menyampaikan. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kalau kita bicara ya mungkin Mas Arief juga ngerti ya di Asia Tembakau itu atau di pabrik minuman, pabrik HT itu ada denda administrasi terlambat menyampaikan itu dendanya 2 kali nilai cukai, ya enggak? Jadi apa mau kita bikin kayak gitu? Kita bikin nanti kan. Artinya di sini kami mencoba bagaimana supaya ada kerjasama dari pengusaha supaya apa yang sudah kita buat di sini betul-betul bisa dipatuhi. Kita sebisa mungkin membuat sebuah mekanisme supaya penyampaian ini bisa mudah dilakukan. Jadi saya kira pada satu titik kita bisa menyimpulkan dalam konsep kita di kepatuhan yang pernah kami sampaikan atau kita bicarakan di pusat itu ada berdasarkan dari artikel di WCO ya, itu dalam konsep matriks kepatuhan ada pengusaha yang dia berniat patuh tapi dia nggak tahu cara patuh. Berarti tugas kita Mas Arief sama Novi untuk menyampaikan. Nah inilah salah satu bentuknya. Tapi satu titik nanti ada memang pengusaha yang memang berniat tidak patuh. Saya kira nanti dari sini akan kita bisa lihat. Kalau gitu ya tinggal kita kasih ke P2 aja kan. Kita gencet aja nanti. Kenapa? Apa emang dia menjual barang ilegal atau gimana? Saya kira itu adalah menjadi bagian nanti kita bisa menilai, memprofile dia. Kalau ada teman-teman pengusaha di sini yang ternyata tidak peduli dengan kewajiban ini, ada apa?
Karena kita sudah bikin mudah kan gitu kan. Artinya jangan sampai sudah kita buat mudah tapi nggak ada concern, berarti ada sesuatu di situ gitu kan. Jangan-jangan yang dia jual minuman palsu semua tuh. Kita nggak tahu kan. Siap-siap aja nanti kita datengin kan gitu kan, seperti itu. Saya kira hal seperti ini saya perlu sampaikan. Dan juga kami perlu sampaikan juga di sini buat rekan-rekan, kami tahu lah bahwa teman-teman di purchasing itu ada tuh yang nawarin, Pak mau barang CK non CK ya, gitu kan. Nah ini silakan aja, tapi waspadalah. Jadi begitu kena, jangan lupa, ini sanksinya pidana. Saya kira silakan kita, tapi ini adalah bagian dari kita melakukan pengawasan dari step awalnya. Jadi begitu dia nggak menyampaikan, ada apa di situ. Saya kira gampang aja seperti itu. Jadi buat teman-teman di KPBC bisa melihat ada apa dia. Apakah dia punya itikat tidak baik? Saya kira bisa langsung dikasih tanda contreng gitu ya, gitu kan? Seperti itu. Tapi begitu dia menyampaikan secara laporan secara rutin, kita analis juga seperti apa. Saya kira seperti itu gambarannya. Jawaban. Jadi apakah kita harus dengan sanksi? Saya kira kita tidak perlu hal seperti itu. Jadi kita bisa menilai dari apa yang disampaikan itu itikat teman-teman pengusaha seperti apa. Dan saya yakin yang ada di sini, karena sudah hadir di sini, pasti sudah punya itikat baik. Nah, ini pertanyaan juga nih, yang nggak hadir, kenapa nih kan gitu kan? Tapi paling tidak, yang hadir di sini saya yakin sudah pengusaha yang berniat patuh, gitu loh, dan pengen tahu bagaimana cara supaya patuh. Saya kira gitu ya. Mungkin mudah-mudahan Pak Mas Arif dan Mbak Novi setuju ya. Seperti itu. Siap, oke. Jadi ini tadi barusan ada yang bertanya Pak. Kita bacain dulu ya Pak ya, satu-satu ya. Terkait dari Mas Tius Inul Vista, format pencatatan dalam buku LACK CSCK 5 dengan satuan liter apa tetap pakai satuan botol? Udah jelas ya Mas Tius menggunakan satuan botol ya? Botol aja. Okay. Botol aja. Nah kemudian ada lagi Bapak yang dari Kayu Arum Resort, Bu Yana. Ini menanyakan perihal apakah LACK 11 yang sudah disending bisa direvisi? Oke. LACK 11 yang sudah disampaikan bisa direvisi. Bisa direvisi. Artinya ini kenapa? Sebenarnya MMA yang sampai kepada Bapak Ibu sekalian itu memang adalah MMA kan yang sudah dilunasi cukainya ya. Jadi kita bicara di sini adalah bagaimana, karena pengusaha BKC yang sebagai reksan cukai atau pembayar cukai dengan Bapak Ibu sekalian ada di sini itu kan berbeda. Artinya di sini kita bicara minuman yang sudah dilunasi cukainya, sehingga tidak ada pengusaha di sini yang bukan pembayar cukai, tapi jadi bagian dari sebuah kalau di BKC itu kan begini, dengan karakteristik BKC sebagai barang yang diawasi, maka kita harus mengetahui sampai ke hilir, apalagi untuk MMA akan seperti itu ya. Jadi di sini artinya apabila ternyata dalam penyampaian LACK 11 itu ada hal yang mesti direvisi, menurut saya itu bisa dilakukan revisi. Karena itu semua sangat mungkin terjadinya kesalahan seperti itu. Dan ini betul-betul buat data analis kita dulu. Nanti pada akhirnya semua pembuktian itu akan bisa kita ketahui pada saat kita melakukan pemeriksaan. Jadi nanti kan Mbak Novi atau Mas Arif kan bisa turunin. Nah itu baru kita benar-benar. Jadi sebenarnya data yang sampai itu data awal dulu seperti itu. Jadi sebenarnya pada akhirnya pembuktian atau pengujian kepatuhan itu dilakukan dengan cara turun ke pengusaha TPE, meminta dokumen internalnya dan seterusnya. Kira-kira. Jadi kalau untuk yang data yang LACK 11 itu betul-betul sebagai data awal aja, sebagai data kita untuk menganalisis. Kira-kira gitu. Jadi jawabannya bisa. Bisa ya Pak ya? Berarti nanti penyampaian dari pengusaha disampaikan ke kantor gitu ya Pak ya, untuk revisi ya? Betul. Jadi mungkin nanti jadi mungkin di sini nanti yang perlu dipikirkan harus ada keterangan ya, Pak ini revisi dari yang periode yang ini. Apa gitu ya? Gitu seperti itu. Siap. Jadi mungkin yang tinggal nanti diberikan keterangan ya dalam format yang disampaikan ya seperti itu. Siap. Mungkin seperti itu. Oke. Tapi mohon izin Pak, kalau misalnya ini sudah disubmit secara online di aplikasi Cukai, bagaimana Pak? Ya, memang tadi ya kembali kami sampaikan di sini adalah pada prinsipnya laporan ini bermanfaat buat rekan-rekan di kantor pelayanan maupun rekan-rekan di pengawasan. Artinya ini adalah bahan kita untuk melakukan analisis.
Jadi apapun itu bisa saja nanti dari hasil ini kita analisis apakah ada kecurigaan dan lain-lain, bisa saja. Artinya ini tadi berbeda dengan reksan cukai yang sebagai pembayar cukai gitu ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini sangat bisa untuk dilakukan revisi, karena yang penting adalah kesadaran dulu untuk menyampaikan. Menyampaikan secara rutin aja itu pokoknya udah bagus. Kalau sampai ada revisi itu menurut saya malah walaupun nanti juga ada pertanyaan kenapa itu terjadi kan gitu ya. Tapi menurut saya karena ini nanti pengujian yang akan dilakukan pada saat kita turun ke TPE, maka untuk data yang disampaikan itu bisa dilakukan revisi. Seperti halnya dengan dokumen cukai yang lain kan, itu aja juga bisa dilakukan revisi seperti itu. Saya kira untuk ini juga bisa, Pak. Oke, gitu ya. Berarti sudah menjawab pertanyaan dari Bu Yana dari Kayu Arum Resort ya. Salah 3 nih. Jadi nanti untuk apabila ada yang salah datanya bisa diajuin surat ke kantor untuk dilakukan revisi, Bu ya. Oke. Terus satu lagi ya, Mbak ya. Pak Teguh dari PT Trisjaya Indonesia. Selamat siang Pak Teguh, bisa di-unmute saja Pak? Biar nanya langsung ya. Iya Bapak, karena biar ada interaksi Pak, biar nggak ngantuk nanti. Nah. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Pak Teguh. Pak Teguhnya masih on kan? Masih Pak. Ini beliau menanyakan masih dalam tangki. Ini apa ya? Makanya ini benar juga. Ini perlu penjelasan nih. Ini PT Trisjaya ini apa, Mas Arif? Saya nggak hafal. Trisjaya Indonesia. Kita nggak hafal juga, Pak. Karena teksanya banyak juga kita. Nanti akan kita cek lagi. Oke. Pak Teguh? Masih monitor, Pak Teguh? Ya, siang, Pak. Mohon maaf videonya Pak bisa diaktifkan Bapak. Oke. Siang Pak. Ya. Selamat siang Pak Teguh. Pak, saya mau nanya Pak. Kalau misalnya kita kan produksi masih dalam tangki nih, kita juga belum tahu itu kuantitinya dapat berapa botol. Itu kira-kira misalnya ada bea cukai datang untuk dari bagian P2-nya, itu kena nggak Pak kita? Sedangkan kita belum ada produksi per botol nih, masuk ke botol-botol. Ini apa ya Pak Tres? Pak Tres ini? Dari liquid Pak. Ya? Liquid. Oh, ini vape? Ya, vape. Oh, iya, makanya ini saya agak bingung nih. Dari vape Pak. Oke. Jadi yang kita bicarakan di sini mengenai pencatatan, saya nggak tahu nih. Mohon izin kalau boleh saya tahu Pak, PT Tres ini statusnya PKP non PKP? Non PKP Pak. Masih non PKP ya? Ya. Oke. Nah, berarti dalam melakukan pencatatan, pertama pengertian BKC selesai dibuat untuk vape adalah yang sudah selesai dikemas. Artinya yang masuk dalam botol, sudah masuk dalam botol. Jadi kalau cairan itu, makanya orang mau ngimpor, mau bawa keluar atau di mana, nggak masalah itu. Karena pada saat dia dikemas dalam botol yang untuk penjualan eceran, maka itulah pengertian dia BKC selesai dibuat, Pak Teguh. Jadi artinya, kalau di sini sebenarnya Pak Teguh bicaranya adalah membuat catatan sediaan terkait produksi dari vape-nya dalam botol tadi, Mas. Jadi di situ nanti di CSCK itu di formatnya itu berarti pada saat menjadi botol, Mas, gitu. Di botol ditulis tuh. Jadi berarti kan di situ ada identifikasi merek liquidnya apa ya, ya kan? Nah kemudian di vape kan ada kemasan mililiternya ya, berapa ya? Ya, mililiter. Nah, jangan lupa ditulis. Baru kemudian nanti kemasannya bisa berupa botol aja kan, gitu kan, seperti itu. Karena kan vape pasti kan botol kan. Ya. Botolnya yang berapa mililiter. Nah, tinggal kemudian baru disampaikan di situ berapa masuk, berapa masuk kan artinya kan jadi ya, kemudian keluar berarti kan sudah
istilahnya dikeluarkan dari ini ya, atau dari sebuah inventory artinya sudah masuk. Nah, jangan lupa Pak Teguh, apa yang ada di CSCK itu harus menjadi dasar dari pembuatan CK4, Pak. Oke. Laporan produksi itu harusnya inline gitu. Jadi karena nanti pada saat dilakukan pemeriksaan, teman-teman dari Bea Cukai akan, kan kalau laporan CK4 kan disampaikan kepada kami ya, Bea Cukai ya. Jadi kasarnya kita bawa CK4 ke tempat Bapak, kita akan cek langsung dengan catatan sediaan yang ada di Bapak. Seperti itu. Nah, tapi di sini jangan lupa LHCK11 juga disampaikan. Nah, di sini memang artinya juga sebagai sebuah informasi tambahan. Memang di sini kalau ada pertanyaan, Pak, kita udah kirim CK4, sudah kirim juga LHCK11. Memang itu seperti ada duplikasi. Cuma di sini kalau saya lihat dari beberapa informasi waktu saya di Bali, justru ini sangat membantu memudahkan analisis teman-teman di kantor pelayanan. Ternyata jika melakukan LHCK11 itu bisa sebagai apa namanya ya, istilahnya penguji gitu loh, Mas. Jadi di sini yang penting buat teman-teman di trash adalah harus konsisten, ya. Jadi nanti kalau LHCK11 berbeda dengan CK4, nah itu udah aneh kan. Jadi artinya apa namanya, urut-urutannya ini Pak Teguh harus tahu nih bahwa pokoknya semuanya ini kan berdasarkan dari produksi kan gitu ya. Produksi. Nanti kan produksinya itu masuk ke CSCK dulu, LHCK11, tapi juga masuk ke CK4 nantinya seperti itu. Kira-kira gitu Pak Teguh. Jadi kalau bicara masih dalam tangki, yaitu belum sebagai BKC Pak. Buat kami itu silahkan aja. Pastinya teman-teman di PT Tres Jaya itu sudah punya catatan sendiri ya. Tapi tentunya pada saat kita meriksa, kita mungkin juga akan melihat juga Pak di catatan inventory tangkinya kan ya, karena itu kan juga istilahnya gini, kalau nanti Pak Teguh di PT Tres itu ada masuk 1000 liter yang harusnya bisa jadi misalnya menjadi 100 botol, ya kan? Tahu-tahu jadinya cuma 50, akan bisa jadi pertanyaan juga kan. Artinya di situ Pak Teguh juga harus menyiapkan nanti teman-teman percaya apakah ada yang tumpah atau bagaimana. Itu nanti kita punya sesi sendiri Pak, nanti membahas mengenai masalah CK4, apa produksi, tapi juga mengenai cukai tidak dipungut ya, terkait apa namanya produksi apa namanya yang tidak menjadi botol seperti itu. Jadi jawabannya untuk tangki belum masuk ke dalam BKC Pak. Jadi nanti aja pada saat sudah masuk ke dalam botol yang sudah siap untuk dijual eceran Pak. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan jawab Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Teguh ya. Pak Teguh ini ternyata ini Pak dari HPTL, ya? Tangerang ya. Ya, HPTL. Iya, Tangerang. Waduh, berarti ini dari luar kota nih. Iya. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Teguh. Pantesan nggak tahu ya Mas. Iya Pak. Nggak apa-apa. Oke, jadi mute lagi Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Oke, mungkin kita buka satu pertanyaan lagi ya Mbak ya. Pertanyaan lagi. Satu pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau masih ada yang masih ingin ditanyakan. Oke, ini kita langsung buka aja ya Pak ya. Pak Sigit. Pak Sigit dari DWP. Dwi Semarang Perkasa. Dwi Jaya Semarang Perkasa ya. Pak Sigit, selamat siang Pak Sigit. Halo. Kita di unmute sama videonya. Halo, siap. Halo. Oh, izin Pak. Iya. Monggo Pak Sigit, apa? Ya. Siap, izin Pak. Ini saya izin memperkenalkan diri, izin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sigit dari Bea Cukai Medan. Izin Pak, karena kemarin kita sudah melakukan beberapa kali monitoring dan menyelenggarakan beberapa kali pencatatan dan pembukuan terkait sosialisasi itu. Ternyata kami mendapati Pak, kendala yang sering terjadi itu ada praktik-praktik konsinyasi. Artinya CK6 yang masuk itu belum dalam pembelian, artinya tidak melalui proses PO. Dan beberapa pengguna jasa, TPE dalam hal ini, mereka menyelenggarakan pembukuan dan tidak mencatat itu sebagai pemasukan karena belum melalui proses purchasing order. Nah, yang hal ini mengakibatkan barang yang barang fisiknya, saldo fisiknya itu tidak sesuai dengan apa yang telah mereka pembukuan yang mereka lakukan. Nah, sementara ini kan kalau dari kita solusinya lebih mengarahkan mereka untuk pencatatan agar
proses pencatatan barang itu lebih real sesuai dengan saldo fisik yang mereka miliki. Apakah ada solusi yang lebih baik, Pak, yang bisa ditawarkan dari pusat terkait praktik hal ini? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Sigit. Walaupun ini sebenarnya internal kita di Bea Cukai ini. Tapi nggak apa-apa, saya kira pengusaha biar tahu juga. Jadi ini menjadi menarik. Kenapa? Karena juga ketika kami diskusi dengan rekan-rekan pajak dalam joint program, memang dalam istilah pengertian penyerahan kalau di pajak ya, itu sebenarnya barang konsinyasi pun sudah dianggap penyerahan. Jadi kalau kita mengacu kepada terminologi yang ada di pajak. Tapi kalau di Bea Cukai bagaimana? Nah, di kita pada prinsipnya yang kita sampaikan di sini adalah sebenarnya kalau kita mengacu ke undang-undangnya, begitu barang fisiknya itu masuk, menurut saya harusnya itu sudah dicatat ya. Nah ini saya nggak ngerti kalau tadi kembali lagi kepada apa yang kami sampaikan di depan. Kalau kita bicara prinsip dalam orang melakukan sebagai pengusaha ya, artinya dia berusaha kan melakukan jual beli kan gitu. Saya nggak terbayang walaupun status barang itu adalah konsinyasi, tapi tidak tercatat, itu saya nggak masuk tuh. Artinya, terus siapa yang peduli barang ini ada atau hilang atau gimana ya nggak? Saya kira ini dalam konteks pencatatan dulu, Mas. Nah, tapi memang kalau dalam bicara posting, apakah dia sudah dianggap sebagai barangnya si pemilik, itu mungkin bisa jadi akan berbeda. Tapi di sini yang kita bicarakan ini selalu kita harus merefer dulu ke pencatatan dulu, Mas. Jadi, saya yakin tetap dalam pencatatan dia sediaannya, dia pasti akan mengakui seperti itu. Dalam pembukuannya bisa jadi belum, iya. Itu memang dalam akuntansi bisa jadi ada istilahnya yang belum diposting di buku besar dan lain-lain seperti itu. Jadi ini saya kira menarik, tapi saya yakin dalam konteks sediaan, dalam konteks fisik, pasti dia mencatat. Nah, itu aja yang menjadi dasar kita. Jadi artinya kalau kita bicara seperti itu, maka kita bisa melihat pada catatan sediaan di pengusaha TPA tadi. Jadi saya yakin tetap dia akan mencatat, walaupun di pembukuannya di buku besar belum diposting misalnya, itu lain cerita ya. Jadi gitu Mas. Jadi ini memang lebih kepada tadi saya baca ini pembukuan ya. Artinya teman-teman di di Bea Cukai Medan ya. Di Medan itu sudah masuk ke istilahnya kondisinya bahwa pengusaha TP-nya pembukuan. Tapi yang perlu saya tanyakan di sini adalah apakah benar dia sama sekali tidak mencatat? Saya sih yakin dalam konteks inventory dia pasti akan mencatat di catatan sediaannya seperti itu. Tapi nanti ini bisa menjadi hal yang menarik ya, Mas. Jadi saya mungkin minta waktu untuk kita bisa diskusikan lebih dalam ya mengenai detailnya. Tapi mungkin buat teman-teman pengusaha ini sebagai tambahan informasi juga bahwa apapun itu dalam konteks di sini adalah yang kami sampaikan, kita bicara inventory. Dalam hal ini inventory yang BKC ya. Kita nggak peduli inventory yang lain. Kalau yang lain tapi kita bicara adalah begitu bicara minuman mengandung etil alkohol atau etil alkohol, maka pengertian pencatatan di sini adalah harus dicatat lah pasti barang masuk itu seperti itu. Begitu juga kita barang itu keluar seperti itu. Kira-kira gitu, Mas Sigit. Nanti untuk yang case tadi, mudah-mudahan nanti kita bisa cari waktu yang lain, Mas, untuk kita diskus. Saya tertarik tadi mengenai apa yang kondisi-kondisi yang ditemukan oleh teman-teman di lapangan. Saya kira itu ya, Mas Sigit. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Sigit ya dari Bea Cukai Medan. Ternyata ini nggak cuma dari Tangerang, Pak. Lebih jauh lagi ke Medan, Pak. Ternyata kita Jadi kedatangan teman-teman. ini acara udah nasional ini, Farid. Iya. Ini acara udah nasional ini. Jadi walaupun yang di Semarang, tapi nasional coverage-nya ini. Iya, benar sekali, Pak. Luar biasa. Nah, satu lagi, Pak. Ini ternyata masih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Oke. Dari Pak Joko Infinity Sukses Mandiri. Izin bertanya Pak Sandri soal mutasi ke outlet lain. Nah, ini kita tanyain ke orangnya langsung aja ya, Pak ya. Mas Joko, selamat siang. Cek. Oh iya. Oke, langsung ditanyakan, Mas. Gini Pak Sandri, Oke. kalau kita mutasi ke outlet lain sekitar 2 atau 3 botol itu gimana Pak? Oke. Pihak penerimanya gimana sama pihak kita yang ngeluarin? Nah, ya. Ini memang ini Pak Joko, di aturan kita di Cukai ketika TPE ini mengeluarkan barang atau minuman, itu memang bisa menerbitkan lagi dokumen CK6. Tapi apabila jumlahnya itu mencapai 6 liter, Mas.
Oh iya, benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya tidak sampai 6 liter, ya silakan aja Mas. Artinya bebas aja gitu seperti itu. Dari sisi kami di cukainya tidak ada apa namanya kewajiban untuk tapi itu lebih kepada dokumen pelindung pengangkutan ya Mas. Artinya mudah-mudahan Mas Joko tahu ya arti dokumen CK6 ya. CK6 itu kan dari distributor ke TPE atau dari TPE ke TPE lain tapi jumlahnya melebihi 6 liter atau juga ke apa namanya pembeli akhir misalkan gitu ya. Ketika dia take away kan seperti itu misalnya. Nah, tapi di sini justru dengan adanya catatan sediaan maka Pak Joko harus mencantumkan dong harusnya di pengeluarannya. Ya kan? Nah, jadi dalam konteks kita di catatan sediaan maupun di LHCK 11, maka seperti ini akan muncul. Maka di sini akan kelihatan harusnya. Dalam hal ini maka Infinity harus menuliskan, ya kan? Artinya berapa yang dia apa namanya kirimkan ke outlet lain tersebut seperti itu. Saya kira itu Pak Joko. Mudah-mudahan menjawab. Jadi dalam konteks di sini di catatan sediaan, maka itulah yang harusnya dimunculkan dalam catatan sediaan maupun nantinya akan dilaporkan di rekapitulasinya yang laporan per 3 bulan tadi. Kira-kira gitu Pak Joko. Tapi kalau untuk CK6 itu tidak perlu membuat CK6 apabila jumlahnya di bawah 6 liter. Kira-kira gitu. Untuk CK6 tuh golongan A, B sama C, Bapak? B dan C aja. A enggak. Anda, B sama C. B dan C aja. Oke, Bapak. CK6 untuk... Sorry. Sorry. Kalau untuk itu semuanya, sorry saya. Semuanya, Bapak. Ya gini, sorry saya salah. Tadi kalau untuk itu semuanya. Artinya semua golongan itu harus. Tapi yang tadi saya sampaikan ini mengenai catatannya artinya seperti itu. Golongan. Oh ya Mas. Oh terima kasih Pak Sandri. Oke. Terima kasih Mas Yogo. Sudah jelas ya Mas? Jelas ya Mas ya? Yes. Oke, boleh di-mute lagi Mas? Yap. Oke, terima kasih Mas Yogo. Oke, luar biasa sekali Mbak ya. Banyak antusiasmenya luar biasa ternyata hari ini. Oke, karena ini juga keterbatasan waktu juga nih Bapak Ibu semuanya. Udah hampir jam 4 ya? Iya, hampir jam 4. Hampir jam 4. Mungkin acaranya sosialisasi sampai segini. Nanti bisa setelah ini untuk share materinya akan di-share di grup chatnya itu ya. Untuk link materi. Tapi sebelumnya kami mohon untuk mengisi kuesioner dulu. Nanti dari kuesioner itu nanti akan muncul link downloadnya ya. Iya, link materinya. Jadi Bapak Ibu dapat mengisi kuesioner melalui link bit.ly/kuesioner BC Semarang. Atau dapat diklik melalui chat ya Bapak Ibu ya. Yang udah di-share oleh Mimin. Oke, sebelum ditutupnya acara ini kita mohon Bapak Ibu semuanya untuk berfoto dulu ya Pak ya. Foto virtual, ini mungkin jarang-jarang terjadi ya foto-foto virtual ya Mbak ya. Jadi kita mohon nanti Bapak Ibu semuanya yang mengikuti sosialisasi ini dapat mengangkat tangannya, biar semangat juga. Biar nanti kita foto dari sini ya. Diaktifkan ya Bapak Ibu. Diaktifkan ya Bapak Ibu ya untuk videonya. Mohon untuk videonya diaktifkan semuanya untuk kita dapat mengambil gambar Bapak Ibu semuanya nih. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Pak ya. 1, 2, 3. Kita punya salam cukai Mas. Oke, gimana Bapak? Begini, tangan kanan. Oke, kita ulangi lagi ya. Membentuk huruf C ya Bapak Ibu ya. Salam cukai. 1, 2, 3. Salam cukai.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Dan kita akan mengumumkan pemenang juga Bapak Ibu untuk yang kehadirannya paling tepat waktu. Nah, ini kita akan cek dulu. Kita akan hubungi Mimin dulu untuk yang paling tepat waktu. Nanti akan mendapatkan souvenir dari kami juga. Kita akan umumin ya Bapak Ibu ya. Bentar. Untuk yang pertama menghadiri video call dari Pak Yusro dari Hotel Ciputra Semarang. Nanti siap-siap kita kirimkan souvenirnya Bapak. Kemudian dari Fisik KTV Club. Ini karaoke fisik. Kemudian yang terakhir dari Pak Budiman Toko Jaya. Nanti kita akan mengirimkan langsung hadiahnya ke Bapak Ibu semuanya. Iya, oke, pemenang ya. Iya. Oke. Kemudian untuk yang kuis tadi udah ya? Ya, kuis udah ya tadi kan udah dicatat Mbak. Kita kirim juga. Kemudian mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu TPE MMA, TPEA dan penyalur MMA yang belum melakukan registrasi portal pengguna jasa. Betul. Bisa kita pandu langsung dari kantor. Jika ada yang kurang jelas bisa chat langsung ke nomor saya atau Mas Arif. Betul. Nanti kita bantu. Kita bantu karena kebetulan banyak yang udah familiar mungkin dengan kami karena kita sering turun seliwaran. Gitu. Kalau belum familiar dengan kami mungkin kita datengin ya, nanti ya. Nanti kita akan datengin lagi langsung. Gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Cipto, Kepala Kantor Bea Cukai Semarang. Kemudian terima kasih Pak Sandri atas materinya, ilmunya. Kemudian terima kasih untuk Bapak Ibu pengusaha sekalian yang dari Tangerang dan dari Bea Cukai Medan juga. Gitu. Tadi saya lihat dari Cukai Marunda juga. Cukai Marunda juga ada, gitu. Terima kasih buat Bapak Ibu peserta sosialisasi. Iya, kita cukupkan sekian untuk sosialisasinya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan virtual. Semarang pancen kudu tenan saiki rono rene akeh dalan kendaraan sliweran dalane rame tenan Semarang pancen kudu tenan Semarang wis ra kebanjiran saiki kono kene pembangunan pengen kowe hiburan kuwi perkara gampang Semarang pancen kudu tenang ayo kanca padha dolan ning Semarang keguyonan ono rene bebarangan simpang 5 tuku muda sak jurusan ojo lali mampir lawang sewu sisan Semarang pancen kudu tenan saiki wis dadi kutha tujuan yen wayahe liburan akeh sing padha dolan Semarang pancen kutha tenan ayo kanca padha dolan ning Semarang keguyonan ono rene bebarangan simpang 5 tuku muda sak jurusan
ojo lali mampir lawang sewu sisan menggo nang lurus wae kota lama golek mangan apa wae serba ada pengen belanja mampir wae pasar Johar golek barang entuk rego lantaran kuwi yen Semarang kutha tenan ayo padha dolan ning Semarang Lu sana? Itu Pak Walu no. Lu. Materi sesuai dengan bisnis kucing untuk bekerja. Pira? Sama. Ya menurutmu kira-kira